Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, in action. Beritu bentar, aku ambilin minum ya. Aduh, gigi tumpah kan Mbak, pelan-pelan dong. Aduh Mbak, pelan-pelan dong makannya. Yaudah, rapi-rapin dulu deh. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Halo sahabat NTMC, salam lalu lintas. Kembali lagi bersama saya Bribtu Ade Cynthia dalam Lapor NTMC. Sahabat NTMC, pernah nggak sih numpain makanan atau jatuhin barang karena buru-buru atau karena makanan dan barangnya kebanyakan pas dibawa? Nah, hal itu juga bisa terjadi pada kendaraan yang membawa muatan di jalan. Karena membawa kendaraan dengan terburu-buru atau tidak berhati-hati, muatan yang dibawa jadinya tumpah dan jatuh ke jalanan. Contohnya seperti video yang satu ini. Waduh, buru-buru banget bang, kayak dikejar setan. Cara mengemudi yang sembarangan dan ceroboh seperti ini nih memang nggak pernah berujung dengan hal baik. Menyalakan lampu hazard untuk kebut-kebutan di jalan, melaju zigzag seperti dalam keadaan mabuk, sudah cukup membuat pemudi truk tadi dihukum. Ditambah lagi terjadi kecelakaan yang membuat truk menabrak bangunan di pinggir jalan. Makin banyak tuh dendanya. Belum lagi kerugian karena muatan yang dibawa tumpah dan mungkin aja rusak. Gimana? Ujung-ujungnya rugi-rugi juga kan? Dalam Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 311 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Makanya sahabat, berkendaralah dengan tenang, gunakan hazard sesuai dengan kebutuhan, niscaya selamat sampai tujuan. Selanjutnya kita akan melihat muatan yang tumpah-tumpah lagi nih. Tapi kali ini bukan karena cara menyetir yang sembarangan, tapi karena muatannya kebanyakan. Coba kita lihat nih ya videonya. Tuh kan, ini nih namanya odol. Bukan yang buat gosok gigi loh ya, tapi odol. Over dimension overloading. Gak perlu kita ukur atau timbang, udah kelihatan jelas tuh kan kalau muatannya yang dibawa melebihi kapasitas dari kendaraannya. Lihat aja tuh, sampai standing gitu saat melewati jalan yang menanjak. Akhirnya membuat kayu-kayu yang ada di dalam bak pecah dan terjatuh ke jalanan. Untungnya kejadian ini nggak terjadi di jalanan padat, ramai kendaraan sehingga tidak membahayakan pengendara lainnya. Padahal udah dijelaskan kan di pasal 169 ayat 1 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 bahwa pengemudi dan atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
Ya gini nih akibatnya kalau nggak mematuhi peraturan, rugi sendiri kan? Nggak hanya itu, kejadian ini sudah jelas mengganggu pengguna jalan lain yang akan melintas. Udah nyusahin diri sendiri, nyusahin orang lain juga. Truk odol memang tidak pernah habis kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bahkan setelah muatan jatuh dan truk kendaraan terguling, masih banyak truk pengangkut muatan dengan kapasitas berlebih. Contohnya seperti dalam video yang satu ini. Ini namanya odol. Over dimension overloading. Sampai truknya nggak bisa gerak loh. Aduh, Pak, apa sih yang dikejar? Setoran, waktu. Kalau nggak gerak gini, nggak dapat apa-apa kan jadinya. Malah rugi karena truknya rusak dan muatannya sampai tumpah ke jalanan. Apa sih hukumannya buat pemudi truk yang bandel kayak gini? Dalam Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 277 dijelaskan bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Gak main-main kan hukumannya, makanya aturannya diikutin ya Pak. Bukan untuk keuntungan siapa-siapa loh ini, tapi untuk kebaikan diri sendiri. Di video laporan berikutnya nih juga ada muatan yang tumpah-tumpah, tapi bukan karena over dimension overloading atau bukan karena cara mengemudi yang sembarangan, tapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan pengemudi kendaraan. Ini buktinya. Nah, ini nih yang namanya bajing loncat. Buat sahabat NTMC yang belum tahu, bajing loncat adalah aksi kriminal yang bertujuan mengambil barang muatan belakang bak truk yang dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas naik ke bak truk, ada yang ngambil barang, ada juga yang standby untuk menerima barang dan menyiapkan kendaraan untuk langsung kabur. Aksi ini biasanya terjadi di jalanan sepi antar kota atau antar provinsi. Tapi karena kondisi ekonominya semakin sulit kayak sekarang gini nih, terkadang aksi ini dilakukan juga di jalan-jalan protokol di siang hari bolong. Untuk sahabat NTMC yang berniat mengirim barang-barang dengan menggunakan truk, harap berhati-hati loh ya. Selalu waspada dan lihat kaca spion kendaraannya. Apakah ada gerak-gerik mencurigakan atau tidak di belakang kendaraan kita? Dan saat menemukan aksi bajing loncat seperti ini nih, jangan melawan atau mengambil tindakan sendiri loh ya. Karena biasanya para pelaku sudah berlatih membawa sajam untuk jaga-jaga. Cukup videokan dan laporkan kejadian tersebut kepada kami biar kami langsung tindak. Itu tadi video-video laporan untuk Lapor NTMC episode kali ini. Ingat ya sahabat, jika kalian menemukan sebuah pelanggaran di jalan, kalian bisa langsung laporkan dengan mengunggah video rekaman di Instagram dengan mention ke @ntmc_channel. Sertakan juga hashtag lapor NTMC pada video laporan yang kalian kirim ya. Semoga dengan adanya video lapor NTMC ini, masyarakat Indonesia bisa lebih berhati-hati dalam berkendara dan semakin taat terhadap aturan dan tata tertib yang ada.
Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi. Sampai jumpa di episode Lapor NTMC selanjutnya, dan salam lalu lintas. Bye-bye!